menjemput kemenangan kita menghabisi seluruh keturunan Pandawa. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Agus di Kolom Sinema. Seperti biasa, Kolom Sinema membahas film-film yang dirasa memang layak untuk dibahas atau dirasa layak untuk dibincangkan. Tapi kali ini saya akan mereview salah satu trailer dari film superhero Indonesia. Namun sayang sekali saya tidak bisa ditemani oleh partner duet saya, Pak Cakung, karena sedang berhalangan hadir. Jadi saya solo karir lagi. Nah, balik lagi ke film yang akan kita review trailernya itu adalah film yang berjudul Satria Dewa Gatot Kaca. Nah, film ini garapan dari Satria Dewa Universe. Dan Satria Dewa Universe ini digadang-gadang menjadi saingannya Bumi Langit Universe. Mungkin kalau di Hollywood ada Marvel dengan DC yang bersaing secara ketat untuk melahirkan film-film superhero yang keren. Nah, ternyata Indonesia juga kurun waktu 5 tahun terakhir punya nih jagat-jagat superhero yang bisa kita banggakan. Setelah pada tahun 2019 Bumi Langit Universe melahirkan film perdananya, film superhero perdananya yang berjudul Gundala, dan Gundala sukses di pasaran film Indonesia, menjadi nafas baru bagi perfilman superhero atau pahlawan Indonesia setelah lama mati suri. Dan sekarang kabar terbaru tahun 2022 ini Satria Dewa Universe juga akan melahirkan sosok pahlawan barunya, yaitu Gatot Kaca, dan sudah diberitahu oleh sang produser dan saudara sendiri bahwa film ini nantinya akan rangkaian dibuka oleh film Gatot Kaca, kemudian nanti ada tokoh-tokoh lain juga yang akan debut di Satria Dewa Universe. Nah, kali ini saya mau mengajak kawan-kawan semua untuk menyaksikan atau mereact trailer dari Satria Dewa Gatot Kaca. Seperti apa nih kira-kira? Sebenarnya ini trailer ini sudah muncul beberapa bulan yang lalu, hanya sekarang saya baru sempat untuk mereact trailer ini. Oke, kita mulai, guys. Film dibuka nih dengan apa nih, penampakan dari seperti bola berwarna merah yang diikat oleh puluhan rantai. Ini sepertinya bola ini mengurung si musuhnya nih kayaknya, karena sampai diikat oleh puluhan rantai gini di suatu lembah. Keren sih ini grafiknya, mantap. Lanjut. Ini ada satu orang datang, mungkin dia oke. Nah, langsung setelah tadi pembukaan adegan rantai dan bola itu, langsung ke judul Satria Dewa Studio. Arimbi keluar. Siapa itu? Serahkan Praja Musti itu. Tadi si salah satu tokohnya bilang serahkan Braja Musti itu. Berarti ini si Braja Musti ini jadi salah satu unsur penting nih kayaknya di dalam film. Bisa jadi nanti si Braja Musti ini diperebutkan, tapi kita masih belum tahu siapa yang memperebutkannya. Lanjut. Ribuan tahun yang lalu di perang Bharatayuda harus dibalas. Ya. Kecil kamu sudah berbeda, Yuda. Wah, keren. Tadi ada kita mundurin lagi. Ada penampakan. Kayaknya tadi musuhnya yang dikurung di dalam bola seperti keluar gitu, guys. Seperti keluar dan mewujudkan diri.
dan langsung disusul oleh scan Dengan cara yang berbeda. Yuda. Yuda ini jadi tokoh utama yang diperankan oleh Rizky Nasar. Rizky Nasar jadi tokoh utama Yuda. Lanjut. Hawa, Jadi Pandawa dan Kurawa itu nyata. Kita adalah keturunannya. Ada dalam darahnya. Kalau sampai sini sih guys, kayaknya film ini mengambil benang merah dari kejadian Perang Baratayuda. Kalau teman-teman suka membaca kisah pewayangan Jawa atau bukan kisah Mahabharata India, kawan-kawan pasti sudah tidak asing dengan cerita peperangan antara Kurawa dan Pandawa. Peperangan Kurawa dan Pandawa ini sebenarnya peperangan antar keluarga untuk memperebutkan memperebutkan kekuasaan dari satu wilayah secara penuh gitu. Dan di peperangan itu Kurawa yang kalah oleh pasukan Pandawa. Kita lanjut. Gen kita. Mereka mengambil zat pati jiwa ibu saya. Itu medali Braja Musti. Medali itu bisa memberikan kekuatan. Oh, Ubah otot dan tulang lo menjadi besi. Kalau emang bener ini warisan nenek moyang lo, artinya lo punya gen spesial. Gatot Kaca. di sini dijelaskan secara secara gamblang bahwa si tokoh utama yang bernama Yuda ini akan mendapatkan semacam warisan kekuatan dari tokoh pahlawan atau ksatria Gatot Kaca, ditandai dengan kemunculan Braja Musti ini tadi katanya guys. Braja Musti itu salah satu kekuatan yang dimiliki oleh Gatot Kaca pada zaman dahulu dan digunakan saat peperangan Baratayuda tadi guys. Si Gatot Kaca ini. Lanjut. Wih, keren. Oh, bisa terbang nih, tapi belum kelihatan sayapnya di mana nih bisa terbang. Mungkin kekuatan terbangnya juga nggak perlu pakai sayap kayaknya. Dia bisa terbang tanpa sayap si Yuda ini. Dan di scene ini si Yuda sudah pakai full armor guys. Full armornya keren. Cara berubahnya mirip-mirip Moon Knight kemarin kalau teman-teman nonton. Jadi tidak pakai armor yang armornya berterbangan gitu kayak Iron Man. Tapi kan di Iron Man juga ada ketika si Tony Stark itu pakai teknologi nano, si armornya kan berubahnya langsung gitu. Lanjut. Rizky Nazar. Yasmin Nepper. Keren. Ada Hawkeye versi lokal nih kayaknya guys. Kita bakal diperkenalkan Hawkeye versi lokal nih, versi kearifan lokal Indonesia. Pahlawan dengan panah. Ada alumni Drive juga. Ini pasti Kang Yayan Ruhian, Kang Cecep Arif Rahman setelah sukses di film Dry dulu, pasti selalu ada perannya di film-film laga Indonesia gitu. Setelah 2019 juga mereka tampil di film Gundala. Sekarang juga tampil lagi nih di film Satria Dewa Gatot Kaca guys. Lanjut. Keren. Yang mulia Aswatama. Selamat datang di Astinapura. Ini guys, kita ulangi lagi pertarungannya. Nah, kalau teman-teman lihat nih di scene ini ada pertarungan epik nih kalau menurut saya, pertarungan di bawah bulan antara Gatot Kaca dengan villainnya.
Ini keren juga, villainnya sudah pakai full armor juga. Kelihatan armornya tuh merah. Kalau Gatot Kacanya kan, kalau si Yudanya ini pakai armornya garis-garis kuning dengan warna dominan hitam. Kalau villainnya warna ini guys, warna merah dominan hitam. Kemudian di dahinya kayak ada apa namanya? Kayak ada permata gitu di sininya, merah. Mungkin itu jadi kekuatan si villainnya nanti. Lanjut. Oh, dia nabrak. Saling baku hantam sampai nabrak batu. Mantap, mantap. Selamat datang di Astinapura. Gua terbang, guys. Jabatan pusaka kalian bisa masuk kemari. Saatnya kita menuntut kemenangan kita melalui seluruh keturunan. Mantap, mantap, mantap. Oke. Oke guys, sebelum saya mau mereview secara keseluruhan, saya mau kasih applause dulu setinggi-tingginya untuk Satria Dewa Gatot Kaca dan tim jajaran. Karena apa? Karena kayaknya Bumi Langit Universe harus siap siaga nih. Karena sebentar lagi Satria Dewa Gatot Kaca akan menjadi saingan terberat di perfilman pahlawan Indonesia. Karena kalau dari trailer yang tayang, apa ya, sangat menjanjikan gitu. Dilihat dari sisi CGI-nya juga rapi. Jadi saya sebenarnya melebihi ekspektasi nih guys. Karena film ini kan sudah digaungkan sedari 2019 dan sempat muncul juga teasernya. Dan di dalam teaser gambaran toko dan gambaran apa namanya, setnya itu agak mengecewakan. Tapi setelah sekarang trailernya muncul, kemudian trailer keduanya yang terbaru muncul, ini cukup menjanjikan sih, sangat menjanjikan kalau menurut saya. Jadi tidak salah kalau ternyata Mas Hanu selaku sutradara ini beserta jajaran sampai menghabiskan dana yang tidak main-main guys. Kabarnya si film Satria Dewa Gatot Kaca ini sampai menghabiskan 20 miliar rupiah untuk menggarap film Satria Dewa Gatot Kaca ini. Dan studio yang diajak untuk bekerja sama menggarap film ini juga bukan studio yang ecek-ecek. Studio yang digaet ini adalah Lumain Studio kalau tidak salah. Lumain Studio sudah banyak menelurkan animasi yang keren di film Indonesia. Jadi Satria Dewa Gatot Kaca kayaknya jadi apa ya? Jadi film yang patut kita tunggu. Selain dari CGI dan sebagainya, juga dari bobot cerita nih. Karena bobot ceritanya nggak main-main, mengambil benang merah dari cerita pewayangan zaman dahulu, khususnya perang Baratayuda antara Kurawa dan Pandawa. Kalau teman-teman melihat trailernya, tadi disebutkan si tokoh villainnya ini bernama Aswatama. Nah, kalau kita membaca kisahnya, si Aswatama ini adalah salah satu prajurit dari kubu Kurawa yang berhasil selamat dalam peperangan Baratayuda. Kemudian dia ingin membalas dendam kepada kaum Pandawa. Kemudian dalam ceritanya dia sempat masuk ke wilayah Pandawa, namun diketahui oleh Gatot Kaca, dan akhirnya dia dibantai lagi nih oleh Gatot Kaca, dan dia bersumpah akan hidup selamanya dan akan menuntut balas kepada turunan Pandawa. Nah, kalau dilihat dari trailer ini, si turunan Pandawanya itu ya si Yuda tadi yang diperankan oleh si Rizky Nasar. Sementara si asal kekuatannya yang tadi disebutkan Brajamusti itu, kalau dari kisahnya Brajamusti itu adalah salah satu kekuatan dari Gatot Kaca yang digunakan ketika peperangan Baratayuda, yang berasal dari salah satu sosok raksasa. Sebenarnya si Brajamusti ini adalah salah satu sosok musuh Gatot Kaca juga pada zaman dahulu.
namun dihancurkan oleh atau dikalahkan oleh si Gatot Kaca. Kemudian dia berubah, si Brajamusti ini setelah dikalahkan oleh Gatot Kaca dalam kisahnya berubah menjadi semacam kekuatan yang bersemayam di tubuh Gatot Kaca. Dan kekuatan si Brajamusti ketika dipakai oleh si Gatot Kaca ini tidak main-main juga ternyata. Si kekuatan Brajamusti ini ada pada kedua pukulan Gatot Kaca. Maka dari itu mungkin Gatot Kaca disebut otot kawat tulang besi ya, salah satunya karena si kekuatan Brajamusti ini. Ketika siapapun yang dihadapi oleh Gatot Kaca, ketika menggunakan kekuatan Brajamusti, maka semuanya hancur lebur gitu guys, semuanya kalah. Ya sudah si Gatot Kacanya terkenal kuat, ditambah kekuatan yang edan, ya tambah edan lah. Dan kekuatan ini nitis ternyata kalau di film ini. Tapi itu masih spekulasi saya gitu ketika menonton trailer. Selengkapnya nanti kita saksikan sama-sama filmnya. Kemudian apa ya? Tapi dari trailernya, scene dari fightingnya apa ya, kurang luas sih kalau menurut saya. Kurang luas, masih terlihat mengikuti koreografi karena kan kaku lah terlihat kaku, tidak pure fight secara natural gitu. Tapi mungkin ini hanya gambaran kasar di trailer saja, mungkin nanti di filmnya ada scene fight yang lebih brutal juga. Nah, kalau bicara brutal, fight yang paling brutal dari trailer ini ya jelas fight dari si Aswatama melawan Yuda yang menjadi Gatot Kaca. Itu si kedua tokoh ini berkejaran di antara gunung, kemudian saling baku hantam di langit, di bawah bulan, di tengah-tengah kabut malam. Kemudian ada yang ditumbuk sampai di daratan, kemudian daratannya hancur. Wah, keren sih ini, gila. Si fight antara Aswatama dengan Gatot Kaca di film ini. Tapi kenapa ya harus saat pengenalan tokoh dan yang memerankannya itu harus dinamai gitu. Seperti tadi Rizky Nasar, Yuda gitu. Kenapa kok harus kayak gitu gitu? Jadi terkesannya kayak sinetron gitu. Ya, mungkin itu sisi ciri khas dari Mas Hanungnya sendiri mungkin untuk mengenalkan itu di scene-scene film. Itu sih guys kalau yang bisa saya respon dari trailer ini. Wajib kita tunggu sih. Katanya filmnya sebentar lagi tayang tanggal 9 Juni 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Dan semoga ini juga jadi warning untuk Bumi Langit Universe untuk segera mengeluarkan filmnya lagi setelah 2019 mengeluarkan Gundala. Ditunggu nih Bumi Langit seri asihnya kapan. Jadi tunggu juga nih Satria Dewa Universe setelah Gatot Kaca ini akan ada apa lagi. Semoga perfilman pahlawan Indonesia semakin bergaung di negeri sendiri. Jadi kita tidak terus-terusan mengidolakan tokoh superhero dari Hollywood, tapi kita juga punya tokoh pahlawan sesuai dengan kearifan lokal kita sendiri. Terima kasih guys sudah menyaksikan react trailer dari Satria Dewa Gatot Kaca. Jangan lupa terus saksikan konten-konten Kolom Sinema. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kolom-kolom maksudnya konten-konten yang ada di Kolom Sinema. Saya sampai belibet ngomongnya. Dan jangan lupa terus ikuti konten-konten Langgam Pustaka TV. Terima kasih.